Nah, salah satu contoh DSS yaitu dari Freshman INJ. Memiliki 3 jenis model. Yang pertama, model statistik atau analisis regresi. Digunakan untuk mencari relasi di antara variabel. Model ini merupakan preprogram, yaitu software pengembangan DSS. Yang kedua, model finansial untuk pengembangan laporan pemasukan dan proyeksi data finansial untuk beberapa tahun. Nah, model ini semi tertutup dan terus dalam bahasa khusus DSS yang disebut dengan IVPS. Nah, yang ketiga, model optimasi dibuat menggunakan model manajemen sains yang disebut dengan pendekatan linear programming dalam rangka menentukan pemilihan media. Untuk menggunakan model ini, DSS perlu antarmuka untuk berhubungan dengan software yang lain. Nah, DSS memiliki berbagai aspek dan pemodelan, seperti yang pertama, identifikasi masalah dan analisis lingkungan, yang kedua, identifikasi variabel, yang ketiga, perkiraan atau forecasting, yang keempat, model, yang kelima, manajemen model. Nah, model statis itu hanya mengambil satu kejadian saja dalam suatu situasi. Selama kejadian tersebut semua terjadi dalam satu interval, baik waktunya sebentar atau lama, diasumsikan adanya stabilitas di sini. Nah, model dinamis digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah setiap saat. Model ini tergantung pada waktu, dapat menunjukkan tren atau pola pada waktu tertentu. Nah, adanya pohon keputusan memiliki dua keuntungan. Yang pertama, menggambarkan secara grafis hubungan dari masalah. Yang kedua, dapat berhubungan dengan situasi yang lebih kompleks dan bentuk yang lebih kompak. Misalnya masalah investasi dengan periode waktu yang lebih banyak. Nah, pemrograman matematis bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah manajerial. Untuk mengalokasikan resource yang terbatas, misalnya tenaga kerja, modal, mesin, atau lain-lain, di antara sekian banyak aktivitas yang mengoptimalkan tujuan yang ditetapkan. Nah, bisa juga memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu sejumlah tertentu resource ekonomi tersedia untuk dialokasikan. Yang kedua, resource digunakan dalam produksi produk atau service. Yang ketiga, ada dua atau lebih cara bagaimana resource digunakan. Masing-masingnya disebut dengan solusi atau program. Yang keempat, setiap aktivitas atau produk atau service di mana resource digunakan di situ memberikan hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, yang kelima, pengalkulasian ini biasa dibatasi oleh berbagai batasan dan kebutuhan yang disebut dengan constraint atau batasan. Nah, asumsi yang terdapat pada pemrograman matematis ini, yang pertama, hasil dari berbagai alokasi yang berbeda dapat dibandingkan, sehingga mereka dapat diukur dengan unit yang sama, seperti dolar atau utilitas. Yang kedua, hasil dari berbagai alokasi berdiri sendiri dibandingkan dengan alokasi yang lainnya. Yang ketiga, hasil total dari penjumlahan sebuah aktivitas itu adalah aktivitas yang berbeda. Yang keempat, semua data diketahui dengan certainty. Yang kelima, resource digunakan menurut perilaku ekonomi. Nah, linear programming tadi kita sudah singgung. Nah, apa sih itu linear programming? Nah, linear programming adalah tool paling sederhana dari pemrograman matematis. Ia mencoba mencari alokasi yang optimal dari resource yang terbatas pada batasan-batasan seperti constraint yang ada. Bagian dari LP atau linear programming adalah objective function, decision variable, dan constraint. Simulasi banyak digunakan dalam pendekatan DSS yang melibatkan eksperimen dengan model yang diasumsikan merupakan pencerminan kenyataan yang sebenarnya. Nah, metodologi simulasi terdapat beberapa. Yang pertama, definisi masalah. Yang kedua, membangun model simulasi. Yang ketiga, testing dan validasi model. Yang keempat, desain percobaan. Yang kelima, melakukan percobaan yang kena evaluasi hasil. Yang ketujuh, implementasi. Nah, simulasi dapat dilakukan untuk situasi yang kompleks yang tidak bisa dilakukan oleh teknik optimasi biasa. Tapi tak ada jaminannya untuk mendapat solusi yang optimal. Nah, ada sebuah pemrograman yang bisa menyelesaikan itu, yaitu pemrograman heuristik. Nah, pemrograman ini adalah sebuah penyelesaian masalah yang menggunakan apa ya? Nah, dia menggunakan rule of thumb.
Nah, sekian dari video saya. Terima kasih.